Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat datang di Genbi Innovation Learning by Podcast. Saya Bayu yang akan memandu acara kita pada hari ini yang berupa podcast gitu untuk teman-teman semua, sobat rupiah sekalian. Jadi kali ini kita akan ngobrolin seputar rupiah nih teman-teman. Yang mana tanggal 18 Agustus kemarin kita ketahui bahwa sudah ada rupiah emisi terbaru yang menggantikan rupiah sebelumnya, yaitu emisi 2016. Yang dimana mungkin teman-teman ini masih bingung nih kenapa Genbi ini mengeluarkan ini. Terus apa fitur-fitur terbaru dan bagaimana teman-teman bisa mendapatkannya. Untuk itu kami membuka podcast pada kali ini dengan bersama narasumber kami. Yang pertama ada Pak Yono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Dengan Pak Dodi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dodi dan Pak Yono telah bergabung bersama kami di podcast Genbi ya. Mungkin saya mau langsung tembak ke Pak Yono nih Pak. Boleh. Kenapa sih Genbi itu mengeluarkan rupiah emisi terbaru? Apa yang salah dengan rupiah sebelumnya nih Pak? Kenapa kita harus punya rupiah terbaru gitu? Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. rekan-rekan sekalian, mungkin tadi pertanyaan dari Mas Bayu tidak, kenapa sih BI itu bikin lagi nih atau mengeluarkan lagi nih uang baru yang emisi 22? Apakah emisi sebelum itu dicabut atau emisi sebelumnya sudah kurang bagus atau gimana? Sebenarnya enggak. Sebenarnya Bank Indonesia itu dalam mengeluarkan uang rupiah itu selalu memperhatikan yang pertama aspek keamanan. Jadi ketika suatu uang itu keamanannya mungkin sudah banyak pemalsuan, sudah banyak yang orang sudah bisa ditiru nih, mungkin yang pakai fotokopi sudah mulai bisa. Siap. Itu akan difikirkan oleh Bank Indonesia untuk ini berarti sudah satu poin sudah akan dipakai untuk pembuatan uang yang baru. Dan yang kedua biasanya juga keluhan masyarakat, misalkan kayak yang kalau kita ingat nih teman-teman itu pasti kan masih ingat ketika ada yang bilang ibu-ibu di pasar misalkan, kenapa sih uang 2.000 dengan 20.000 itu kok mirip sih gitu? Warnanya kayaknya sama, padahal kalau kita amati warnanya satu beda. Iya. Gambarnya pahlawannya pun nolehnya kanan kirinya pasti beda. Iya. Angkanya pun pasti beda. Nah, tapi pasti teman-teman dan ibu-ibu pasti bilang, "Oh, susah nih, saya masih sering salah nih," gitu. Itu yang kedua. Nah, terus untuk yang ketiga, kadang itu ini uangnya cepat rusak nih gitu. Kenapa sih saya sering dapat uang 1.000 atau uang 2.000 tuh pasti rusak sekali gitu. Beda dengan uang 100.000. Nah, itu jadi salah 3 faktor tadi merupakan 3 faktor pendukung kenapa uang itu diciptakan atau diedarkan kembali. Jadi tujuan pertama adalah untuk yang pertama tadi dari segi keamanan. Jadi sebagaimana kita ketahui di uang emisi yang 2022 itu lebih banyak pengamannya dibandingkan dengan yang 16. Bukan berarti 16 tidak baik, enggak. Tapi namanya perbaikan itu pasti selalu. Karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman, pasti akan ada suatu inovasi-inovasi yang akan diciptakan atau ditingkatkan untuk memperbaiki suatu kualitas. Dan yang kedua, untuk lebih gampang dikenali. Nah, kalau yang sekarang kan, kalau yang dulu kan warnanya agak, mungkin ada yang bilang agak-agak mirip tuh. Tapi kalau sekarang tuh warnanya tuh jauh lebih kontras. Jadi memang benar-benar antara satu pecahan ke pecahan yang itu emang lebih kontras, lebih terasa, dan lebih kelihatan perbedaannya, itu satu. Dan yang kedua, itu kalau kan kita gini Mas, kalau kayak warna nih kan, ketika kita membuat suatu itu warna itu kayak lebih cenderung gelap atau lebih berwarna, itu nggak akan kelihatan uangnya itu bagus atau enggaknya. Makanya ketika di uang yang 22 itu kalau kita amati di sisi sebelah kirinya uang, itu lebih banyak warna putihnya. Iya. Jadi itu lebih menandakan ke masyarakat bahwa masyarakat lebih tahu dan lebih mudah, uang ini masih bagus nih atau enggak nih gitu. Karena warna putih itu kan cenderung lebih gampang untuk dikenalin. Dan yang terus juga warnanya yang 2.000 dengan 20.000 memang sudah jauh dibedakan. Nah, terus dari segi keamanannya jauh. Terus ada lagi yang bilang, ini uangnya kayak uang mainan kan, karena sih terlalu kecil uangnya gitu. Uangnya kalau kita yang 1.000 itu kan kecil sekali itu. Kecil banget. Nah, sebenarnya gini, ada juga kalau saya baca kayak di medsos ya bilang, uangnya kecil gara-gara kenapa yuk? Gara-gara uang nilai tukar rupiah pada dolar juga lebih kecil, padahal enggak. Gitu. Sebenarnya kecil enggaknya uang itu enggak berpengaruh kepada besar enggaknya nilainya.
Sebenarnya kenapa uang itu dikecilkan? Karena tujuannya itu untuk memudahkan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita yang sehat semuanya, alhamdulillah ya, yang bisa melihat, itu aman, melihat uang itu bisa kita dengan lihat. Tapi kan kasihan teman-teman kita yang di tunanetra. Walaupun fiturnya sebenarnya ada kayak ada garis di kanan dan kirinya itu bisa digunakan untuk tunanetra. Terus untuk yang dicetaknya itu dia bisa lebih terasa timbul. Tapi kan itu juga mungkin kurang. Jadi makanya kita tuh akan lebih ditambahkan. Kalau kita amati dan mungkin kalau ada yang punya uang yang 16 sama yang 2022, itu kalau teman-teman amati itu bedanya hanya kalau 16 ya, itu bedanya perpecahan hanya 2 mili. Jadi 2 mili itu sangat kecil. Dan itu masih berdasarkan survei dan pengamatannya Bank Indonesia, kalau uang di luar negeri itu sudah bukan 2 mili jarak perpecahannya. Jadi minimal itu 5 sampai 6 mili. Nah, makanya yang di uang yang baru itu jaraknya sangat jauh, yaitu 5 mili. Sehingga ketika itu 5 mili itu jarak per uang itu akan jauh kelihatan. Makanya ketika disusun itu akan mudah gampang. Jadi misalkan disusun nih uang 2.000 sama uang 1.000, pasti 1.000 akan jauh lebih kecil. Dan itu juga memudahkan, satu, bagi kita yang melihat, kita bisa tahu nih perbedaan 2.000 sama 20.000 itu jelas akan jauh kelihatan. Dan teman-teman tunanetra pun dengan meraba ujung aja pasti kelihatan, oh ini pasti bukan nih ketika mereka nyusun nih. Kan 1.000, 2.000 sampai 100.000 itu beda per 5 mili ini. Kalau ukurannya itu 151 yang 100 ribuan sampai 121 yang di uang 1.000-an. Nah, selain itu memang keamanan juga yang dua-dua ini jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, bahannya pun jauh lebih bagus. Jadi mungkin dengan harapannya kalau kita amati di uang yang kalau kita masih ingat nih ada uang kemerdekaan yang 75 kemarin kan, itu kan awal mula juga pasti semuanya bilang, oh ini uangnya mainan segala macam, padahal ini uangnya asli gitu. Nah terus kayak uang yang, nah jadi bahannya ini kurang lebih ngikutin bahan yang 75 mas gitu. Jadi bahannya itu lebih bagus, bahannya lebih berkualitas, harapannya mungkin dengan itu masyarakat itu bisa lebih tahan dengan uangnya. Selain itu memang kenapa dikeluarkan uang baru, biar masyarakat itu semakin cinta dan paham dengan uang rupiah kita. Karena kalau udah cinta dan paham, mereka pasti akan bangga gitu. Gitu sih mas. Kenapa sih asal mula sih gitu. Oh, luar biasa lebih sekali ya. Sobat-sobat rupiah semuanya. Jadi rupiah emisi 2022 ini merupakan improvement gitu kalau kita lihat dengan perbandingan dengan emisi 2016 sebelumnya, yang dimana fitur-fitur terbaru mencakup segi pengamanan dan segi kemudahan identifikasi dan fitur-fitur lebih mudah lainnya bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan mengidentifikasi uang itu ada dalam emisi rupiah 2022. Ada penambahan seperti itu. Jadi yang diperbarukan di emisi terbaru ini bukan hanya dalam segi desain gitu ya mas? Bukan dalam segi ukuran saja, tapi ada banyak aspek yang susah kita lihat gitu. Contohnya tadi perbedaan 5 mili gitu ya mas, antara uangnya. Yang fungsinya adalah untuk lebih mudah disusun, seperti itu. Dikenali. Kemudian untuk Mas Dodi nih mas, ya. Di bawah nih mas, di masyarakat ini saya lihat ada beberapa isu gitu. Atau mungkin ini fakta di lapangan, entah bagaimana saya kurang tahu juga. Tapi ada thread di Twitter itu saya baca mengenai orang itu di pom bensin ditolak uangnya gitu karena ya, petugas pomnya ini ngira ini uang palsu gitu. Ya. Meskipun dia sudah beberapa kali ngasih statement bahwa BI ngeluarkan uang baru, bahwa BI cetak uang emisi terbaru, tapi dia masih belum kena gitu sosialisasinya di bawah seperti ini. Itu bagaimana tuh mas? Apa itu menjadi kendala gitu dalam pendistribusian informasi mengenai emisi terbaru ini mas? Ya, terima kasih mas Bayu untuk kesempatannya. Sebenarnya kalau untuk isu-isu ini memang sudah sudah ditanyakan kepada teman-teman, ke kita ya, mengenai isu uang yang 2022 yang tidak diterima di masyarakat. Itu sudah banyak banget. Jadi semenjak disahkannya ya uang emisi 22 pada tanggal 18 Agustus ya 2022, itu uang 2022 sudah sah dan sebagai alat pembayaran yang sah sama seperti uang-uang yang sebelumnya. Gitu. Nah, tapi memang ini merupakan event atau acara yang memang bagus untuk mengedukasi ya, apalagi teman-teman dari mahasiswa ini memang
merupakan garda terdepan untuk kita untuk memang mengedukasi masyarakat. Salah satunya di sisi rupiah ini ya. Ibarat kata membantu Bank Indonesia lah ya untuk mengedukasi bahwa memang uang rupiah itu ya uang salah satunya alat pembayaran yang sah. Dan tambahan yang terbaru yaitu adalah tahun emisi 2022. Seperti itu. Memang itu merupakan tantangan kita dan memang ini juga wajib kita edukasi. Bank Indonesia juga menjadi sedang mengkampanyekan besar-besaran yaitu gerakan cinta bangga paham rupiah. Nah, jadi untuk sekarang di Samarinda kita sedang gerakan massal segala macam acara kita ikutkan untuk kampanye cinta bangga paham rupiah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk masyarakat paham. Dan juga tadi yang Mas Mulyo sampaikan ya, kita harus cinta bangga paham rupiah dan juga salah satu alat pembayaran yang sah itu adalah uang rupiah itu sendiri. Dan memang isu ini menjadi isu yang memang harus udah nggak ada lah ibarat kata ya. Dan juga ini kan sudah lama ya, udah bulan September pasti masyarakat udah paham bahwa uang emisi 2022 ini udah merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak ada penolakan lagi di masyarakat. Itu sih Mas Bayu. Bener banget, jadi udah cukup lama ya gitu ya Mas sosialisasinya dari BI. Kemudian untuk BI ini cara kita mensosialisasikan ke masyarakat tuh bagaimana Mas biar dia tahu? Apakah BI menggelar sebuah event atau kita buka stand-stand? Saya pernah lihat di Museum Samarinda itu ya. Ada mobil untuk penukaran uang, ada di Taman Samarinda dan museum juga kalau nggak salah gitu ya. Untuk BI itu gimana Mas? Saluran kita untuk menyampaikan informasi, saluran BI untuk menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai rupiah terbaru nih bagaimana Mas? Ya. Untuk saat ini Bank Indonesia melakukan yang namanya kas keliling. Jadi untuk kas keliling Bank Indonesia sendiri dan juga kita dibantu oleh berbagai macam seluruh perbankan di Samarinda dan juga se-Indonesia ya pastinya. Untuk Bank Indonesia sendiri kita membuka layanan kas keliling di setiap hari Selasa dan hari Kamis dan juga lokasinya ada di Taman Samarinda yang kita tahu dan juga di Samarinda Square. Itu kita melakukan penukaran emisi 2022, tapi masyarakat juga harus mendaftarkan diri di website kami di www.pintar.bi.go.id. Nah, jadi di situ nanti masyarakat bisa menukarkan uangnya langsung, di mana ada masing-masing paket ya. Masing-masing masyarakat dapat menukarkan maksimal 10 paket, yaitu satu paketnya sebesar 200.000. Dan juga 200.000 ini kebetulan saya udah bawa uangnya. Jadi kalau untuk 200.000, teman-teman semua sudah mendapatkan seluruh emisinya ya. Wow. Dari pecahan 100.000, ya kan? Ini 100.000. Kemudian 50.000, ya ini. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, semuanya lengkap. Ya. Ini kalau saya jajarin. Berarti ada 7 ya Mas? Ada 7 pecahan. Tapi kita genapkan menjadi pecahannya 200.000. Ya, jadi satu paketnya teman-teman semua bisa mendapatkan nominal 200.000 untuk mendapatkan semua emisi tahun 2022. Kayak gitu. Dan juga nggak cuma di Bank Indonesia nih, yang di setiap hari Selasa atau Kamis nih ya. Teman-teman juga sudah bisa mendapatkan di seluruh perbankan. Ya. Yang teman-teman yang punya rekening apa segala macam, pembayaran apa segala macam sudah bisa mendapatkan untuk emisi 2022 ini. Gitu Mas Bayu. Waduh, keren sekali gitu ya. Untuk penukaran mungkin teman-teman bisa langsung aja gitu ya ke BI Mas. Betul. Dan terlebih dahulu mendaftarkan di www.pintar.bi.id gitu ya Mas. Ya. Jadi daftar di situsnya, langsung ke BI atau stand yang disediakan oleh BI dan tukar uang teman-teman dengan uang yang emisi terbaru seperti itu dengan berbagai fitur dan improvement dari uang sebelumnya seperti itu kawan-kawan semua. Mas, saya mau singgung lagi nih. Ya. Saya banyak baca konspirasi gitu Mas di Google dan di Twitter gitu. Gimana karena emang banyak banget tentang rupiah terbaru ini. Saya lihat kan kalau di Terawang di Cahaya itu ada gambar pahlawan ya. Iya. Dan di gambar pahlawan itu sebelahnya ada nominal uangnya tapi tanpa 030 di belakangnya. Gitu ya Mas? Betul. Nah itu apakah sinyal dari BI bahwa sebentar lagi kita bakalan melakukan kebijakan redenominasi rupiah tuh atau bagaimana Mas? Nah buat teman-teman yang belum tahu, kebijakan redenominasi rupiah itu menaikkan lagi nilai mata uang kita. Jadi 1.000 jadi 1 rupiah, 2.000 jadi 2 rupiah,
10.000 jadi 10 dan seterusnya seperti itu. Dari BI itu gimana Mas? Itu bener atau cuma desain gitu aja Mas? Oke. Jadi mungkin tadi kata Mas Bayu ya, betul yang kata Mas Bayu bahwa di uang yang baru itu salah satu unsur pengaman adalah elektrotape. Di mana elektrotape itu seperti dia ada di dia ada di sampingnya pahlawan ketika itu di terawang. Kalau yang 100.000 memang betul. Dia ada penghilangan 3 angka 0. Jadi 100 di ujung kalau kita terawang. Sebenarnya terkait predominasi itu sebenarnya memang sudah bukan isu baru ya Mas. Bukan, sebenarnya itu sudah masuk di uang 16 yang lalu pun itu sudah masuk isunya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ayo dong tolong dihilangkan gitu bahwa 03-nya. Sebenarnya BI pun sudah memikirkan ke arah sana. Tapi sampai dengan sekarang hal itu masih belum dilaksanakan, masih terkait dengan berbagai macam pertimbangan. Karena salah satunya kita masih mengajarkan edukasi ke masyarakat untuk bagaimana masyarakat lebih cinta dulu kepada uangnya. Masyarakat lebih cinta, masyarakat lebih bangga, lebih paham kepada uangnya dulu. Karena percuma kalau misalkan nih kita udah hilangkan nolnya dengan niat untuk meningkatkan nilai rupiah, tapi masyarakat kita masih belum cinta nih dengan uangnya. Contohnya gimana? Kalau teman-teman mahasiswa nih, misalkan ada mudah-mudahan, misalkan ada pertukaran pelajar ya ke luar negeri. Coba kalau punya uang dolar sekali-sekali dilipat atau dicoret, pasti nyampe di penukaran uang, pasti akan ditolak atau uangnya nilainya akan berkurang. Ditolak ya Mas untuk dolar itu? Karena dolar itu mereka mintanya harus yang lurus, harus yang bagus. Sama dengan uang yen Jepang. Kalau yang pernah ngamatin kalau di film orang Jepang pasti belinya uangnya itu pasti lurus, pasti bagus. Kalaupun dia rusak, dia nggak akan kayak kita yang udah gumpal-gumpal begitu habis dari pom bensin nih, ais kelamaan nih tes masukkan kantong gitu. Dia nggak akan karena emang masyarakat mereka tuh lebih menghargai uang rupiahnya. Contohnya kayak di Jepang tuh, kenapa dia sangat menghargai? Karena kan sama. Sebenarnya kalau di kita kan ini gambarnya presiden nih, Soekarno sama Muhammad Hatta. Kalau di Jepang kan gambarnya kaisar. Jadi budaya Jepang itu udah ditanamkan bagaimana mereka itu sangat menghormati kaisarnya, sangat menghormati pahlawannya. Makanya mereka sangat cinta kepada rupiahnya. Nah, itu kita tuh masih tekankan ke sana dulu. Bagian masyarakat tuh lebih mencintai. Nah, kembali kepada yang angka 100 tadi, sebenarnya angka 100 ini Mas, bukan hanya di uang emisi 22. Kalau teman-teman masih punya emisi yang 16, coba boleh dilihat di sepojok sebelah kanan atas itu kalau di terawang gini akan sama ada tulisannya. Yang 100 ya 100, yang 50 50. Dia masuknya ke multicolor latent image di mana itu gambar itu akan kelihatan ketika dia saling digoyang-goyang. Nah, kalau di sini kan ini kan 100 nih. Ini sebenarnya bukan tanda ya, bukan tanda untuk bakal ada redominasi, tapi ini lebih kepada pengamanan. Jadi sama dengan watermark. Cuma ini dia lebih kepada angkanya. Jadi ketika watermark itu kalau misalkan kita ada dapat uang palsu, watermarknya itu sudah langsung akan kelihatan tanpa diterawang. Nah, ini juga harapannya di Bank Indonesia teknologinya dia juga akan sama. Jadi ketika ini akan dipalsukan, dia akan langsung kelihatan tanpa diterawang. Jadi lebih kepada unsur pengaman sih Mas, bukan kepada pengurangan angka. Tapi kita masih belum tahu namanya kebijakan kan ya. Tapi kalau sampai dengan sekarang masih belum ada. Sampai dengan uang 22 dikeluarkan, masih belum ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk menghilangkan 3 angka 0. Tapi kita masih belum tahu ke depannya bakal seperti apa. Yang jelas, kenapa ini ada, itu lebih kepada peningkatan kualitas dan keamanan. Agar lebih terjaga uang rupiahnya dan lebih susah untuk dipalsukan. Gitu sih Mas Bayu. Seperti itu ya. Saya kira ini adalah sebuah trailer gitu dari BI atau teaser gitu bahwa kemudian dalam waktu dekat kita akan menghapus 3 angka 0 gitu. Ternyata ini cuma salah satu dari fitur pengamanan yang dikeluarkan oleh BI untuk emisi rupiah terbaru nih ya Mas. Betul. Sama kan sebenarnya ini juga isu ini juga timbul dan memang yang paling ramai bukan ketika emisi 22 sebenarnya. Isu redominasi itu lebih timbul dan lebih terasa, lebih masif itu ketika uang 75. Jadi kalau 75 kan benar gede tuh, 75 tuh angkanya benar-benar gede, baru 03 kecil kan. Nah, masih ingat nggak atau ada yang pernah punya? Coba kalau dia matiin tuh 75-nya kalau kayak gini kan sama nih angkanya nih ya. Kalau 75 tuh benar 75-nya gede,
baru nolnya 3 kecil-kecil. Nah itu kan waktu itu yang lebih rame. Oh ini sudah mau dihilangkan 30 nih. Ini salah satu caranya B ini. Kalau langsung dihilangkan takut masyarakat bingung. Makanya dikasih angka yang 2-nya gede, 3-nya kecil-kecil supaya nanti masyarakat mulai terbiasa. Sebenarnya sudah mulai dari uang 75 itu juga kita sudah jawab semuanya bahwa 75 itu kenapa digedekan memang bukan karena redominasi, kebetulan pas 75 tahun. Jadi kenapa itu yang ditekankan gitu sih. Kalau yang 22 lebih kepada pengamanan. Gitu sih Mas Bayu. Jadi seperti itu ya sobat rupiah semuanya. Jadi harapannya teman-teman semua tidak termakan oleh gosip gitu atau konspirasi kayak saya tadi. Emang cukup liar tadi ya dan nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi mungkin saya mau tembak lagi nih ke Mas Dodi. Mas, apakah rupiah emisi 2022 ini menurut Mas bakalan meningkatkan minat masyarakat kita untuk cinta, bangga, dan paham rupiah seperti itu? Mungkin apa saja yang mungkin lebih bisa lovable gitu, lebih bisa dicintai oleh kita untuk uang 2022 ini, Mas? Terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk emisi 22 ini ya hampir sama dengan 2016, tapi untuk 2022 ini kita meningkatkan penguatan keamanannya ya. Nah, sebenarnya seluruh uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang rupiah, itu semuanya wajib kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, di mana kalau uang rupiah ini terdiri dari 4 komponen. Ya. Ada pahlawan, ada unsur pahlawan, benar ya, ada unsur pahlawan ya. Kemudian yang kedua ada unsur flora dan faunanya, benar ya? Oh iya, benar, ada flora fauna, ya di situ ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pemandangan alam, ya kan? Ada pemandangan alam. Dan kemudian yang keempat itu ada seni budaya. Nah, keempat ini merupakan rangkaian dari seluruh dari Indonesia. Mulai dari pahlawan, pemandangan alam, kemudian seni budaya dan flora fauna itu merupakan wujud dari Indonesia ini beraneka ragam. Oleh karena itu kenapa kita nggak cinta, bangga, paham rupiah? Benar ya? Benar banget. Kemudian yang patut kita cintai sebagai warga Kalimantan Timur itu di uang 20.000 ya. Di uang 20.000 itu terdapat tari asli dari Kalimantan Timur, yaitu tari gong ya. Kemudian ini kalau boleh saya lihatkan ya. Ini merupakan tari asli dari Kalimantan Timur, yaitu yang dinamakan tari gong. Kemudian pemandangan alamnya kalau teman-teman tahu, ini adalah pulau, ada yang pernah ke sini, adalah Pulau Derawan. Derawan? Iya. Gimana kalau kita nggak cinta ya dengan rupiah? Karena ini merupakan, dengan kita melihat uang rupiah, kita sudah melihat Indonesia. Gitu, jadi kenapa kita nggak cinta? Kenapa kita nggak bangga? Kenapa kita nggak harus paham ini rupiah? Karena ini uang satu-satunya sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu. Jadi sudah, berarti kata, udah nggak ada alasan lah buat kita nggak menghargai uang kita sendiri. Gitu. Karena semuanya sudah terangkum dari 4 komponen yang tadi saya sampaikan. Gitu, Mas Bayu. Oke, gitu ya kawan-kawan sobat rupiah semuanya. Jadi tidak sebatas kertas, namun itu adalah identitas dari Indonesia itu sendiri. Betul. Saya bayangkan kalau rupiah itu cuma sekedar kertas warna merah terus ada nomornya, itu kayaknya nggak menanamkan rasa cinta gitu ya Mas. Betul. Oleh masyarakat. Maka dari itu BI merangkum Indonesia dalam sebuah kertas yang disajikan oleh foto pahlawan kita, foto pemandangan alam, flora dan fauna yang merupakan komponen besar oleh Indonesia yang menyusun Indonesia itu sendiri dalam kertas yang kita pegang setiap hari, yang kita berjuang kerja untuk itu, yang kita tukarkan, pinjamkan ke teman-teman kita biar kita selalu lihat Indonesia seperti itu ya Mas. Betul. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Semoga kawan-kawan sobat rupiah semuanya bisa lebih cinta, bangga, dan paham rupiah. Tadi Pak Mulyono sempat singgung untuk rasa cinta itu di Indonesia ini kurang ya Mas. Betul. Banyak kemudian teman-teman semua yang masih ngelipat rupiah, yang masih ngegumpal-gumpal, yang masih basah, terbakar atau gimana gitu. Dan BI pun masih melayani gitu, melayani penukaran rupiah meskipun telah terkoyak, tergumpal, terobek, asalkan ada nomor serinya ya Mas. Jadi asalkan ada nomor serinya, teman-teman bisa ke BI dan bisa ditukar dengan yang baru, dengan syarat yang lama dihancurkan ya Mas. Dengan syarat yang lama dihancurkan, teman-teman bisa menukar yang baru. Itu kalau di mana tadi Mas? Di Amerika?
Nggak bisa gitu ya? Jadi gini, sama seperti halnya uang tadi Mas Bayu ya. Mungkin kalau di kita nih terus terang masih enak sebenarnya. Ketika uang ini rusak, kita masih belum pernah dengar dikenakan denda kan? Iya. Mungkin kalau teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman yang perempuan, ketika misalkan nikah, saya minta dong mas kawinnya 5 juta. Itu nanti uangnya itu dilipat-lipat, didesain, mungkin dibikin piramida, dibikin candi, dibikin apa semuanya. Akhirnya uangnya yang rusak tuh. Uangnya kelipat-lipat rusak. Nah, itu sebenarnya ketika merusak uang itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011, merusak uang itu ada hukumannya loh. Ada hukumannya, Mas? Ada hukumannya. Masih ada hukuman pidana. Kalau saya nggak salah, merusak uang itu hukuman pidana maksimal 1 tahun, denda 200 juta. Nah, tapi kan selama ini kita belum pernah pakai tuh. Tapi itu bisa dipakai. Makanya itu kenapa kita selalu ngasih edukasi kepada masyarakat. Kalau memang mau dibikin suatu souvenir, mungkin bisa pakai uang tiruan. Uang yang memang, kan ada juga tuh, sekarang itu mulai banyak Mas. Kalau di kota-kota besar itu sudah mulai banyak jasa souvenir itu, dia bikinnya bukan pakai uang asli. Dia pakai uang tiruan. Bukan untuk diedarkan ya, tapi memang uang itu hanya sebatas kayak kita lihat ada uang monopoli. Nah, ini mereka lebih kepada itu uang tiruannya itu yang dijadikan sebagai suatu souvenir. Karena tujuannya biar nggak ngerusak. Nah, terus satu lagi sekarang kadang juga yang lebih ramai kan sekarang kalau orang ulang tahun dibikin kayak kipas gitu kan. Nah, itu lebih bagus mereka karena mereka tuh hanya disusun 1 lembar dan itu dibungkus plastik. Jadi kita kasih edukasi ke mereka, nempelnya jangan langsung ke uang. Tapi belikan plastik transparan warna putih biar itu lengketnya ke sana. Tujuannya apa? Biar uang itu nggak rusak. Kalau di kita kan masih enak nih. Ketika uang Mas Bayu nih sudah misalkan hilang nih segini, atau misalkan rusak atau lecek nih, itu ketika nuker ke BI masih aman-aman aja. Ketika dibelanjakan ke pom bensin, mereka pasti mau. Ke warung masih mau. Tapi kalau itu dolar, itu pasti akan berkurang nilainya. Nah gitu Mas. Nah terus kayak tadi kalau misalkan nih uangnya sudah lecek atau uangnya sudah hilang itu gimana sih gitu. Jadi di BI itu ada juga penggantian khusus uang rusak. Itu kita laksanakan setiap hari Kamis. Jadi nggak semata-mata ketika nomor serinya ini hilang nggak bisa diganti nggak. Jadi misalkan nih contoh ya, misalkan ini uangnya hilang tinggal segini. Itu selama fisik ukuran uangnya lebih dari 2/3 ukuran aslinya, walaupun nomor seri yang sebelah sini hilang, itu masih diganti. Masih diganti, Mas? Masih diganti. Nih kayak gini nih. Ini kan hilang nih ya. Gini ya hilang, tinggal yang sini. Selama ini masih utuh kesatuan, masih diganti. Atau misalkan nomor seri kanan kirinya ini ada. Kanan kiri ada, tapi tengahnya ini hilang. Nah, selama ini kita masih bisa meyakini bahwa ini uang satu kesatuan, itu akan diganti. Dan BI nggak pernah minta fee dari penggantian uang. Jadi ketika teman-teman bawa uang 100.000, ya kita akan ngasih 100.000. Itu juga termasuk ketika ada musibah kebakaran. Jadi ketika ada musibah kebakaran, itu juga kadang ada Mas Bayu. Orang, Pak, saya ini uang mau dibuat acara atau mau dibuat gaji karyawan, ternyata kebakar nih gitu. Bisa nggak diganti? Kita akan bilang, Pak, untuk uangnya kita akan bawa ke lab dulu. Untuk urusan diganti atau enggaknya, selama uang itu bisa dikenali keasliannya, pasti akan diganti oleh BI. Tinggal nominalnya. Kan kalau uang terbakaran kita nggak bisa memastikan nih. Mungkin Mas Bayu bilang, uang saya ini 300 juta nih gitu. Nah, begitu diganti, oh cuma 250. Nah, mungkin yang 50-nya memang sudah nggak bisa dikenali. Jadi memang syaratnya untuk penggantian, kalau uang rusak, yang pertama memang tetap uangnya harus asli. Kalau uangnya palsu, mau rusaknya gimana pun nggak akan diganti kan itu. Mau kedua, ukuran fisiknya lebih dari 2/3 dari ukuran aslinya. Dan yang ketiga adalah uangnya masih satu kesatuan atau kita bisa meyakini uangnya masih nyatu gitu. Nah, kembali kepada tadi, kenapa sih kok kita tuh harus cinta gitu? Kayak tadi Mas Bayu kan ada singgung nih, jangan di staples uangnya, jangan diremes-remes, jangan dibasahin, karena memang sebenarnya tujuan kenapa Bank Indonesia itu mengajarkan kenapa sih uang itu nggak boleh di staples, nggak boleh dilipat-lipat, nggak boleh dibasahin, terus nggak boleh dicoret-coret. Sebenarnya itu bukan hanya untuk menjaga uangnya supaya bagus. Itu juga tujuan. Tapi tujuan yang lebih penting dari kenapa uang itu nggak boleh dirusak, nggak boleh di staples dan sebagainya, adalah lebih menjaga keamanan Mas Bayu.
Mas Bayu lihat nih, kalau uangnya masih baru ini kan dikenali kan gampang nih. Tadi Mas Dodi sempat jelaskan nih, oh di sini ada angkanya ini kok, ini kasar, ada flora fauna. Itu gampang untuk dikenali kalau uangnya bagus. Tapi bayangkan kalau misalkan nih di sini yang zaman-zaman SMA atau zaman kuliah, misalkan di sini Bayu Bayu nomor telepon, atau Bayu bawahnya ada namanya perempuan siapa gitu kan buat kenang-kenangan, atau yang ngambil uang ini akan celaka kalau nggak dikembalikan. Nah, uang dicocoret itu kan jadi merusak nih, misalkan ketika dia nyoretnya ketika yang di angka yang 100 nih, atau yang di elektrotipnya ini, atau di watermarknya. Jadi yang tanda putih kan kita udah nggak bisa terawang lagi karena sudah terkena tinta, kadang rusak, kadang lecek. Nah, itu mengurangin untuk tingkat keamanannya. Jadi semakin susah orang mau uangnya asli atau enggak ya, dibilang asli tapi kok kayaknya ragu, sudah kusam, dibilang palsu tapi kok kayaknya asli dan sudah lama nih. Kadang orang itu Mas Bayu ketika melihat uangnya itu lecek, itu dianggapnya pasti asli. Oh, ini sudah lecek nih, pasti udah lama beredar, oh berarti asli. Padahal belum tentu, karena tingkat kejahatan itu bisa ada yang uang palsu itu, ada uang yang memang masih baru, ada uang yang memang sengaja dibikin seolah-olah itu rusak supaya masyarakat itu oh ini sudah rusak nih, berarti ya itu sudah sering beredar pasti asli. Nah, main tujuannya lebih kepada pengamanannya. Makanya untuk itu bagi kita terutama biasanya yang lebih merusak uang itu kalau dari survei emang anak-anak remaja sih. Jadi anak remaja. Kalau ibu-ibu tuh pasti dompetnya pasti panjang-panjang. Pasti panjang-panjang. Tapi kalau anak remaja pasti karena bawaannya pakai tas, begitu belanja kelamaan masukkan di dompet, taruh dalam tas, dilipat, taruh dalam tas, tergumpal-gumpal. Begitu sudah ditaruh dalam kantong, pas dicuci sama orang tuanya, kelupaan pula, basah uangnya. Nah, itu biasanya gitu. Tapi kalau ibu-ibu pasti ingat, ibu-ibu tuh uang 1.000 ada dimanapun dia pasti akan ingat, uangku tadi di mana. Karena 1.000 bisa buat beli peralatan dapur. Kalau kita kan karena gampang nih tinggal minta nih gitu. Biasanya makanya lebih kemenangan kita tuh edukasinya itu lebih kepada teman-teman itu lebih kepada masyarakat. Nah, kayak tadi makanya kalau di kita juga kita selalu mengingatkan Mas Bayu, kenapa kita harus cinta, kita harus bangga, kita harus paham. Itu bukan hanya untuk teman-teman yang mahasiswa, tapi kepada ibu-ibu, kepada anak TK pun kita ajarin. Karena memang perilaku merusak uang itu sudah ada mulai kecil. Kalau Mas Bayu perhatikan misalkan, oh ada celengan nih kecil, berarti uangnya harus dilipat ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya celengan yang kecil itu ada kan kadang celengan yang kecil dia. Sebenarnya itu celengan yang dipakai atau diprioritaskan digunakan untuk uang logam sebenarnya, bukan uang kertas. Kalau uang kertas kan pasti hancur tuh. Makanya sebenarnya uang itu untuk celengan. Kita dulu pernah nanya sama teman-teman yang bikin celengan, kenapa sih bikinnya kecil gini? Oh enggak, sebenarnya ini filosofinya kenapa itu celengan kan itu untuk anak-anak kecil tuh. Anak kecil zaman dulu itu nggak ada yang punya uang 100.000 nih, ini kamu tabung, ditabung, pasti nggak ada. Pasti uangnya yang kasih itu uang hasil belanja mamanya, uang recek-recekan. Nah, kalau uang yang gede gimana? Kita lebih ngarahkan untuk ditabung. Makanya ada di bank-bank itu ada berbagai macam jenis tabungan lah untuk anak-anak TK, SD atau SMP, SMA, sampai kuliah pun pasti ada pilihan tabungannya. Gitu sih Mas. Kenapa uangnya harus dijaga, harus ini kan. Selain itu memang kita ini kan warga Indonesia nih. Benar Mas. Kayak tadi kata Mas Bayu nih, kenapa sih kalau di dolar itu harus dijagain uangnya, kalau di rupiah boleh gini? Sebenarnya sama-sama nggak boleh. Makanya kita tuh tadi Mas Dodi sudah jelaskan nih, di bank rupiah itu mencakup seluruh Indonesia, depan belakang itu mencakup Indonesia. Ada gambar pahlawan. Jadi sebenarnya kalau di kita nih, kita kan teman-teman yang dari BI ini, kita punya tagline. Jadi kita bilang tuh pejuang rupiah atau bela negara tanpa senjata. Tujuannya adalah gimana? Kita generasi muda itu harus menghargai uang rupiahnya. Karena di uang rupiah itu ada gambar pahlawan. Dulu kita nggak bisa ikut berjuang secara nasional, secara perang. Tapi mudah-mudahan kita bisa berjuang untuk meningkatkan ekonomi bangsa ini. Gitu sih Mas. Seperti itu ya kawan-kawan semua. Jadi perlunya bagi kita untuk menanamkan jiwa cinta, bangga, dan paham rupiah Pak. Gitu betul. Ya, Mas. Jadi rupiah itu sendiri merupakan identitas dari bangsa kita, tidak sekedar sebuah kertas yang kita gunakan untuk membeli atau menukar sesuatu seperti itu. Dan mungkin menjadi tantangan tersendiri oleh BI ya Mas untuk mensosialisasikan
bukan saja emisi terbaru tapi juga mengenai cinta bangga dan paham rupiah ini. Betul sekali. Kepada lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Di Kaltim sendiri mungkin Mas secara spesifiknya mungkin ada kendala dari Mas Dodi mungkin dalam pensosialisasian cinta bangga dan paham rupiah ini Mas, seperti itu di masyarakat. Ya, makasih Mas Bayu. Jadi kalau untuk sosialisasi cinta bangga paham rupiah, bagaimana kita mengedukasi masyarakat itu udah kita kampanyekan, ya, udah kita seluruh kegiatan baik itu pemerintah, kemudian juga di berbagai macam universitas dibantu dengan teman-teman Genbi itu udah kita selalu kita galakan itu cinta bangga paham rupiah. Nah, kalau dari sisi Bank Indonesia itu kita juga terus, karena itu juga menjadi tugas Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah dengan nominal yang sesuai serta tepat kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau untuk tantangannya, kalau Mas Bayu tahu lokasi yang paling terjauh atau bisa dibilang untuk menjangkaunya itu cukup perlu inilah ya Effort yang besar gitu. Effort yang besar ya. Perlu pokoknya kita harus jiwa yang besar, kemudian keyakinan, kepercayaan itu kita mengedarkan uang rupiah itu di daerah Long Apari. Long Apari Mas. Long Apari itu di Kabupaten Mahakamulu ya Mas. Mahakamulu. Jadi lebih ke ekspedisi ya kesannya. Ya, namanya aja kalau pernah dengar juga kita pernah di Bank Indonesia secara di kantor pusat itu ada namanya ekspedisi berdaulat. Jadi kita melalui kapal perang kita mengedarkan uang ke seluruh daerah-daerah terpelosok di daerah 3T, daerah terpencil. Gitu. Nah, kalau untuk di Kalimantan Timur kita udah pernah menjangkau di daerah Long Apari, kemudian di daerah Kabupaten Mahakamulu, dan yang memang yang perlu effort besar itu kita di daerah Long Apari sih. Ya, di daerah itu karena kita harus melewati riam-riam besar. Ya, riam-riam besar, kemudian arus yang berlawanan segala macam, dan itu teman-teman pejuang rupiah ini merupakan tugas Bank Indonesia. Jadi kita memang harus mengedarkan uang rupiah sampai ke pelosok negeri. Contohnya di daerah Long Apari itu, dan memang ya itu memang effort kita untuk mengedarkan uang rupiah ya. Banyak, nggak cuma daerah-daerah seperti Pulau Derawan, Maratua, tapi kita daerah-daerah yang memang memerlukan perjuangan yang tinggi udah kita lalui lah, seperti itu Mas Bayu. Sampai di ujung gitu ya Mas didatangin ya, meskipun betul. di Mahakamulu. Iya, jadi sampai di Mahakamulu kita naik kapal 3 jam, kemudian kalau Ngapari itu kurang lebih 8 jam. Kalau untuk dari daerah Kabupaten Mahakamulu itu sekitar 2-3 jam dengan melalui riam-riam yang besar. Ya, itu merupakan perjuangan dari kita, pejuang rupiah, untuk masyarakat, agar masyarakat bisa mendapatkan uang HCS, hasil cetak sempurna, uang baru untuk didapat untuk transaksi berbelanja di daerah tersebut. Ya itu Mas Bayu untuk cerita kami sih. Banyak sih sebenarnya cerita yang perlu kita share, tapi yang memerlukan perjuangan ya memang di daerah terpencil itu. Dan juga teman-teman Bank Indonesia, seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk mengedarkan uang rupiah sampai dengan dipegang oleh teman-teman semua gitu. Jadi benar-benar inklusif gitu ya Mas pensosialisasiannya, yang tidak hanya di kota, tidak hanya di daerah-daerah yang memiliki bangunan-bangunan banyak atau gedung-gedung besar gitu, juga daerah yang saking jauhnya itu harus pakai kapal TNI gitu ya Mas, kapal tentara. Iya. Dan itu mungkin tantangan tersendiri ya oleh BI untuk kemudian masyarakat dapat tahu bahwa ini rupiah adalah sah, bahwa ini salah satu bukan salah satu lagi ya, satu-satunya alat pembayaran yang sah. Betul. Di Indonesia. Kemarin juga sempat ramai kripto bakalan jadi alat pembayaran, tapi ditolak mentah-mentah gitu ya. Karena emang rupiah ini valid dan terang-terangan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi begitu kawan-kawan semua, sobat rupiah semuanya, telah kita dengarkan podcast hari ini. Mungkin review yang dapat saya sampaikan adalah emisi rupiah terbaru 2022 itu diedarkan oleh Bank Indonesia bukan hanya dalam segi desainnya yang terbaru saja, tapi dalam aspek pengamanan, dalam segi identifikasiannya, dan lain-lainnya semuanya adalah improvement dari emisi rupiah tahun 2016. Emisi rupiah 2022 teman-teman bisa dapatkan di banyak outlet dan disediakan oleh BI di berbagai spot. Perbankan. Di perbankan, di BI,
dan di spot-spot yang telah disediakan oleh BI dengan terlebih dahulu membuat daftar ya Mas di website. Daftar di website, datang ke tempat penukaran dan tukarkan uang kawan-kawan semua dengan emisi rupiah terbaru 2022 seperti itu. Jadi mungkin quick response dari Pak Dodi dan Pak Mulyono mengenai kenapa sih orang itu khususnya anak muda nih harus cinta, bangga dan paham rupiah. Dan alasan saya menanyakan itu juga karena tadi menurut survei dari BI ya. Kelompok usia yang sering merusak rupiah ini memang anak-anak muda gitu. Betul. Ibu-ibu tuh sangat cinta, bahkan rela membawa tas yang besar untuk ditaruh uangnya tanpa dilipat seperti itu. Dan mungkin untuk kedua, cara mahasiswa khususnya berperan dalam mensosialisasikan cinta, bangga dan paham rupiah seperti itu Mas. Mungkin Mas Dodi duluan silakan. Untuk teman-teman sendiri, kita mulai dari diri kita ya. Bagaimana kita memahami, paling enggak untuk kita melihat uang kita lah ya, nggak cuma megang HP nih ya, kita lihat uang kita 1-2 menit, apa yang terpikirkan oleh teman-teman, pasti akan ada rasa cinta, bangga, paham rupiah ya. Itu dimulai dari diri kita. Setelah dimulai dari kita, kemudian kita bergerak ke sekitar kita ya. Bagaimana kita mensosialisasikan ketika ada podcast seperti ini juga saya sangat mendukung sekali dengan program-program teman-teman mahasiswa, bagaimana membantu kita Bank Indonesia dalam mensosialisasikan, mengedukasi tentang rupiah ini ya. Ketika teman-teman sudah sadar, kemudian sudah cinta, kemudian sudah paham, paling enggak kita share ke teman-teman yang lain ya, seperti itu. Kalau dari Bank Indonesia sendiri memang lebih bisa mencapai ke daerah perbankan, kemudian daerah instansi dan sebagainya, ke masyarakat juga. Tapi yang disampaikan oleh Mas Mulyono ini merupakan data ya, data yang valid yang memang didapatkan memang dari kalangan remaja yang memang banyak mungkin kurang sadar terhadap kurang ada rasa yang tadi disampaikan ya, cinta, bangga, paham rupiah tadi. Nah, oleh karena itu ya, ketika teman-teman sudah tahu, ketika teman-teman juga sudah menonton nih ya, menonton podcast ini, mendengarkan podcast ini, paling enggak kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita hayati bahwa uang rupiah ini merupakan simbol kedaulatan kita, pemersatu bangsa. Kemudian juga kita harus, ketika kita sudah tahu, kita harus mengenali, kita harus merawat, kita harus menjaga, dan juga kita harus bangga bahwa rupiah ini adalah sebagai simbol kedaulatan, satu-satunya alat pembayaran yang sah ya, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian kita juga harus paham nih, paham apa maksudnya? Paham itu adalah kita harus bijak dalam berbelanja. Kemudian juga kita tahu bahwa uang adalah sebagai alat penyimpan nilai, dan juga jangan terlalu banyak berbelanja, boros apa segala macam. Kita juga harus berhemat. Itulah sebagai wujud sebagai kita paham rupiah ya, bijak dalam berbelanja, bijak dalam bertransaksi. Itu Mas Bayu. Untuk Pak Mulyono? Oke, jadi betul Mas. Jadi gini, untuk cinta dan bangga paham rupiah, sebenarnya kalau kita kembalikan nih, kita ke yang muda-muda nih ya, atau yang mungkin yang sudah remaja atau tua. Yang namanya cinta tuh apa sih Mas gitu? Masa misalkan nih Mas Bayu nih, misalkan nih ada cinta sama orang tuanya, atau cinta sama Universitas Mula Warman, atau cinta sama saudaranya. Masa cuma bilang, aku cinta kok sama Unmul? Mungkin nggak gitu. Aku cinta sama orang tua aku nih, tapi dalam faktanya kita mungkin kadang melawan orang tua, kadang nggak nurut. Dibilang cinta sama Unmul, tapi kuliah sering bolos. Itu kan bukan cinta namanya. Jadi kalau yang dinamakan cinta itulah ketika kita mengucapkan sesuatu, kita cinta, tapi hati kita juga harus mengikutinya. Kalau kita cinta kepada perempuan, tapi kita hanya bilang cinta, tapi kita kasar, tapi kan bukan cinta namanya. Nah, cinta itu ketika apa yang kita ucapkan, tapi kita bisa mengaplikasikan. Ketika kita bilang kita cinta rupiah, kita harus bisa memahami untuk tidak mencoretnya, untuk tidak merusaknya. Kita harus bisa mengenali uang rupiahnya. Kita harus bisa merawat uang rupiahnya. Itu dinamakan cinta. Jadi adanya perkataan dijalankan dengan perbuatan, itu cinta sebenarnya. Jadi bukan hanya perkataan. Cinta itu harus dibuktikan. Kalau katanya para pujangga kan, cinta kalau tanpa perbuatan ya bukan cinta namanya kan gitu. Cinta itu harus ada aplikasinya gitu Mas. Jadi kalau kita cinta rupiah ya tunjukkan dong gitu. Dengan
anak-anak muda harus tunjukkan bahwa ketika dia bilang cinta, mana cintamu gitu. Oh, aku udah bisa merawat uang rupiah nih. Kalau dia tanya nih, bedakan uang rupiah gimana? Aku tahu, paling enggak walaupun sedikit gitu. Terus cara merawatnya gimana? Oh, aku juga tahu gitu. Nah, itu cinta. Nah, ketika cinta itu sudah tertanam kuat dalam hati, dilakukan dengan aplikasi perbuatan, akan timbul suatu kebanggaan. Ketika Mas Bayu sudah cinta dengan Umul, akan timbul suatu kebanggaan. Jadi ketika alma maternya dihina, pasti akan marah. Sama dengan uang rupiah. Ketika kita udah cinta, kita pasti akan timbul untuk rasa bangga. Jadi ketika kita udah bangga, kenapa kita bangga dengan rupiah? Satu, rupiah itu satu-satunya alat pembayaran yang sah. Dua, menghina rupiah sama dengan menghina kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat gambar lambang negara Indonesia Garuda, itu ketika dihina kita pasti akan marah. Ketika merah putih dihina kita pasti akan marah. Hal itu juga sebenarnya selaras dengan uang rupiah. Karena uang rupiah itu satu-satunya alat pembayaran dan itu sangat dihargai dan dihormati di Indonesia. Jadi kita harus menemukan suatu kebanggaan. Jadi kenapa kita harus bangga? Rupiah itu merupakan pemersatu bangsa, alat pembayaran yang sah, dan itu merupakan suatu cerminan suatu dimensi bagaimana Indonesia itu dijadikan satu dalam sebuah wadah, yakni rupiah. Nah, ketika kita sudah cinta, kita bisa aplikasikan, terus kita sudah timbul nih rasa bangga. Oh, kita harus paham nih gitu. Bagaimana sih cara memahaminya? Memahaminya adalah kita harus paham cara penggunaannya. Bahwa yang namanya alat pembayaran itu bukan mesti ketika Mas Bayu yang punya uang nih ya. Wah, ini uangku nih gitu. Berarti ya terserah aku mau ngapain, mau aku belanjain kah, atau mau aku buang-buang, atau mungkin mau aku sedekahkan, atau mungkin mau aku foya-foya. Itu memang hak. Tapi itu bukan suatu wujud dari kebanggaan yang berdasarkan dari cinta dan bangga. Ketika orang udah cinta dan bangga terhadap rupiah, ketika dia paham, dia akan paham bukan hanya paham cara menghabiskan, tapi paham bagaimana cara untuk dia menjaganya. Dia harus paham bagaimana ini belanjanya ini harus yang bermanfaat. Kalau anak muda cari yang bermanfaat. Terus anak muda harus bisa memikirkan bagaimana uang harus bisa bekerja untuk dirinya, bukan diri untuk kerja untuk uang. Jadi ketika kita udah paham, kita harus mikir, oh kayaknya aku dari kecil nih, dari remaja udah harus bisa untuk investasi nih gitu. Oh kayaknya properti bakal bagus, emas bakal bagus, untuk ekonomi nanti bakal bagus. Kita sudah harus mikir, Mas. Jadi kita udah harus, tapi sampai ke sana kita tuh edukasi masyarakat bahwa ketika kita punya uang jangan hanya dihabiskan, tapi berpikirlah untuk investasi. Karena mungkin kalau Mas Bayu kelahiran berapa? 9 berapa? 2002. Oh, 2002. Sudah nih. Kalau ada yang kelahiran 98 atau orang tuh pasti ingat bagaimana dulu zamannya krisis. Itu bagaimana uang sangat tidak dihargai, bagaimana uang itu sangat kecil nilainya. Nah itu karena apa? Dan waktu itu banyak orang yang bangkrut, orang yang susah. Kenapa? Mereka nggak ada investasinya. Jadi mereka taunya hanya uang itu, ya hari ini dapat, besok habis. Ini dapat, besok habis. Makanya kita dari Bank Indonesia, kita ngajarin sampai ke sana. Jadi kita bukan hanya ngajarin masyarakat untuk bisa mencintai rupiah, untuk bagaimana merawatnya, bagaimana menjaganya. Kita juga ngajarin mereka untuk bangga. Hargai pahlawanmu yang ada di uang rupiah, hargai kebudayaanmu, hargai lambang negaramu, hargai filosofi negaramu, sampai kepada bagaimana rupiah itu dimanfaatkan dengan baik. Belilah sesuatu yang bermanfaat, jangan terlalu foya-foya, dan bagaimana memikirkan untuk investasi. Kalau kita lihat, Mas, di kota-kota besar itu mungkin contoh nih misalkan kayak pendirinya Facebook itu salah satu anak muda, terus kayak menteri pendidikan itu masih muda, dan banyak sekali anak-anak muda yang sukses memang. Kayak Gojek itu masih muda. Memang mereka dari masih muda mereka sudah memikirkan bagaimana investasinya harus bagus. Jadi memang kita tuh karena itu tujuan kita kan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin belum bisa berjuang secara harus perang kayak Ukraina dengan Rusia, itu kita nggak akan bisa. Tapi dengan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai anak muda, kita sebagai warga negara Indonesia, kita perangnya adalah bagaimana kita harus meningkatkan ekonomi bangsa. Bagaimana kita harus meningkatkan nilai tukar rupiah ini. Kita harus cintai, harus bangga, dan harus paham cara penggunaannya. Karena memang uang cinta bangga perang rupiah itu harus dimulai dari kita, dan memang dari kita awalnya gitu. Baru kita bisa ngajarkan ke yang lain. Gitu sih, Mas. Baik, luar biasa sekali statement dari Pak Dodi dan Pak Mulyono mengenai bagaimana seharusnya anak muda harus mengelola rupiah, dan bagaimana dan kenapa
anak muda harus cinta terhadap rupiah. Karena rupiah itu sendiri adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tidak ada alat pembayaran lain yang bisa menggantikan rupiah. Dan rupiah sendiri adalah identitas dari bangsa, tidak hanya sekedar kertas yang digunakan sebagai alat tukar menukar, yang digunakan sebagai alat pemupuk kekayaan, yang digunakan untuk menilai suatu barang dan jasa sebagaimana dikutip oleh ilmu moneter seperti itu. Tapi rupiah hakikatnya adalah identitas dari bangsa Indonesia. Tidak semua negara punya alat pembayaran yang tersendiri gitu ya. Negara-negara Commonwealth kayak jajahan Inggris itu kan pakainya dolar gitu ya. Dan untuk Indonesia sendiri, kita punya alat pembayaran yang punya kita sendiri. Maka dari itu, lebih harus kawan-kawan semua mempunyai rasa sense of belonging, rasa kepemilikan, rasa cinta terhadap alat pembayaran kita semua. Karena rupiah adalah cerminan dari bangsa Indonesia. Dengan elemen-elemen di dalamnya, pahlawan yang memperjuangkan bangsa kita, flora dan fauna yang kaya di Indonesia, serta tempat-tempat wisata yang memang menjadi primadona di Indonesia. Mungkin seperti itu saja Gen B Innovative Learning by Podcast. Saya Bayu Indra Prasetyo, pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Dodi dan Pak Mulyono yang telah membersamai kami. See you on the next agenda.